Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 satuan. Titik P adalah titik potong garis AC dan BD. Jika alfa adalah sudut antara HP dan CF, maka nilai kosinus alfa sama dengan. Nah, jadi kita coba gambarkan dulu kubus ABCD EFGH-nya. Nah, jadi ini adalah bagian depannya, bagian depan dari kubus. Lalu ini adalah bagian di belakangnya. Ya, kurang lebih akan seperti itu. Nah, kemudian kita hubungkan di sini, sisi sini, lalu di sini, dan di sini. Oke. Nah, jadi alasnya itu adalah A, B, C, D. Lalu yang ditutupnya E, F, G, H gitu. Maka titik P ada di mana? Titik P berarti ini AC, ada garisnya di sini. Lalu BD, B, dan D itu di sini. Nah, titik potongnya berarti dia berada di tengah-tengah bidang ABCD. Nah, maka titik ini kita namakan titik P gitu. Maka garis HP dia ada di sini, dari H ke P gitu. Nah, ini kita namakan HP. Nah, CF sendiri berarti dia C ada di sini, sedangkan F ada di atas sini. Titik F. Maka garis CF itu ada di sini. Gitu. Nah, maka kalau kita perhatikan, kedua garis tersebut itu tidak bersentuhan kan. HP ada di sini, CF ada di sini. Kemudian pertanyaannya bagaimana kita cari sudut alfanya gitu. Sedangkan keduanya tidak berpotongan kan. Kalau kita ingat lagi, apa yang dimaksud sudut pada kedua garis? Kalau ada dua garis dan kita katakan dia saling berpotongan, maka sudut itu adalah yang ini gitu. Nah, kemudian pertanyaannya yang ini bagaimana? Itu kan ada dua kan. Nah, konsensusnya adalah sudut itu kita ambil yang lancip gitu. Jadi kalau ini kita sebut theta sudutnya, maka theta harus bernilai kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Nah, tapi ini kan kalau berpotongan. Nah, kalau tidak berpotongan gimana? Nah, maka di sini kita lakukan manipulasi. Manipulasinya adalah kita coba pindahkan salah satu garisnya sehingga kedua garis tersebut bertemu pada satu titik gitu. Nah, untuk kedua garis ini mungkin lebih mudah kalau kita ambil yang CF. Jadi gimana caranya CF kita pindahin supaya ada titik yang ketemu dengan H atau P. Nah, untuk titiknya sendiri gue mau pilih supaya titik F yang sini di atas bertemu dengan titik H gitu. Karena sama-sama di atas kan lebih mudah kan ketemunya. Nah, kemudian mindahinnya gimana? Nah, kubus ABCDEFGH di sini gue pengen perpanjang dia ke belakang sini gitu. Jadi gue perpanjang dengan panjang yang sama yaitu 2 satuan di sini. Maka sini panjangnya 2, lalu sini diperpanjang 2 lagi sama 2 gitu. Jadi di sini seakan-akan ada 4 titik baru yaitu H aksen, lalu sini G aksen, di sini ada C aksen, dan di sini ada D aksen gitu. Jadi ada bagian belakangnya gitu diperpanjang. Nah, kemudian garis CF-nya kita pindahin kemana? Kita pindahin ke sini, ke H D aksen yang ada di sini. Itu. Nah, ini kurang terlalu kelihatan ya. Nanti dia harusnya di sini gitu. Jadi CF di sini kita pindahin dia ke H D aksen gitu. Sehingga keduanya itu bertemu di titik H sini gitu. Nah, kalau keduanya udah bertemu, maka akan terbentuk nih sudutnya di sini. Gitu, di titik H gitu yang dibentuk oleh D aksen, H dan P di sini gitu. Nah, sudut alfa ini yang mau kita cari nilai kosinusnya gitu. Nah, untuk mencari nilai kosinus alfa di sini daripada kita nyari sudut alfa sendiri, gue langsung pengen nyari cos alfanya dengan aturan kosinus gitu. Nah, aturan kosinus itu bisa kita gunakan kalau ini terbentuk sebuah segitiga kan. Nah, kan kita udah punya sisi HD aksen sama sisi HP. Berarti kita tinggal
sambungin aja D aksen dengan P di sini gitu. Sehingga menjadi satu buah segitiga D aksen HP gitu. Maka kita gambar HP kurang lebih di sini. HP lalu dari P ke D aksen. Nah, kemudian dari H ke D aksen gitu. Jadi H, P, D aksen. Nah, berarti sudut alfa di sini. Nah, setelah itu kita ya udah cari berapa panjang HP, PD aksen dan HD aksen. Nah, yang paling mudah itu adalah HD aksen. Nah, HD aksen itu jangan lupa bahwa dia itu adalah CF kan, gitu. Cuma ini kita pindahin aja, kita geser. Nah, CF sendiri itu adalah diagonal bidang dari BCGF gitu. Nah, diagonal bidang pada sebuah kubus itu kalau rusuknya adalah 2, maka kita tinggal kalikan aja dengan akar 2, maka kita dapatkan panjang diagonal bidangnya gitu. Maka HD aksen itu panjangnya adalah 2 akar 2 gitu. Nah, kemudian PD aksen. Nah, PD aksen itu kalau kita perhatikan, kan dia garisnya di sini kan, PD aksen. Nah, ini panjangnya kita cari dengan dari sini, kita coba hubungkan sehingga ini siku-siku. Lalu dari sini anggap aja titik K gitu, titik K dengan D aksen gitu. Nah, K D aksen dengan P, K D aksen dengan P, kan ada menjadi sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku di K kan. Nah, maka kita bisa dapat D aksen P atau PD aksen dengan Pitagoras gitu. Nah, KP itu kan setengah dari rusuk kan. Karena dia tengah-tengah dari bidang kan. Maka KP itu panjangnya adalah 1 gitu. Nah, KD aksen itu panjangnya 1,5 dari rusuk. Karena satu rusuk di sini, DD aksen setengah rusuk dari DK gitu. Maka panjang D aksen K adalah 3/2 gitu. Nah, Pitagorasnya berapa? Dari 3/2 dengan 1, berarti PD aksen sama dengan akar 3 kuadrat. 3/2 kuadrat itu 9/4 ditambah 1. Sorry. Karena ini 3/2 rusuk, karena rusuknya 2 berarti panjangnya 3 kan? Sorry. 3/2 rusuk, karena satu rusuknya panjangnya 2, berarti 3/2 kali 2 itu 3. Berarti ini bukan 9/4 tapi 9 aja. Gitu. Nah, ditambah sama 1. Berarti jadinya akar 10. Berarti panjang PD aksen adalah akar 10 gitu. Nah, kemudian gimana dengan HP? HP kan berarti kita tinggal cari hipotenusa dari HDP kan. DP itu adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang tadi kan 2 akar 2. Setengahnya berarti akar 2. Berarti HP itu sama dengan akar dari akar 2 kuadrat yaitu 2. Ditambah sama kuadratnya rusuk HD ini. Nah, rusuknya 2 berarti 2 kuadrat itu 4. 2 tambah 4 berarti 6. Berarti HP sama dengan akar 6. Berarti sini akar 6 gitu. Nah, sekarang mencari nilai kosinus alfanya berarti kosinus alfa sama dengan HP kuadrat ditambah HD aksen kuadrat dikurang sama PD aksen kuadrat dibagi sama 2 kali HP dikali HD aksen. Sekarang tinggal substitusi aja gitu. Nah, HP kuadrat karena HP itu akar 6 berarti kuadratnya adalah 6. HD aksen kuadrat karena dia 2 akar 2 berarti kuadratnya adalah 8 dikurang PD aksen kuadrat karena PD aksen itu akar 10 berarti dikuadratin jadinya 10 aja. Dibagi sama 2 dikali akar 6 dikali 2 akar 2 gitu. Nah, untuk pembilangnya 6 tambah 8 kurang 10 itu berarti kan 14 kurang 10. Berarti 4. Nah, kemudian 2 kali 2 di sini 4. Akar 6 kali akar 2 akar 12. Nah, 4-nya bisa kita eliminasi, tinggal akar 12.
Akar 12 sendiri itu bisa kita sederhanain, jadinya 2 akar 3. Nah, kemudian ini kita rasionalisasi dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar 3. Jadinya akar 3 per 6 gitu. Atau 1/6 akar 3. Nah, maka kita udah dapat nilai kosinus alfanya itu akar 3 per 6 gitu. Jadi kalau kita rangkum tadi, kan tadi kita ditanyakan sudut dari kedua buah garis yang bahkan tidak bersentuhan kan. Nah, idenya adalah agar bersentuhan, kita pindahkan aja salah satu garis agar salah satu titiknya itu menemui titik yang lain gitu. Nah, sehingga muncul sudut yang diminta gitu. Nah, tapi harus diperhatikan bahwa sudut itu tadi alfa dia harus kurang dari atau sama dengan 90 derajat gitu. Otomatis nilai kosinus alfanya itu harus bernilai positif gitu. Karena 90 derajat ini kan dia di kuadran 1 kan. Nah, kuadran 1 itu nilai cos alfanya adalah lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Karena bisa aja kita pindahin dia ke posisi lain sehingga menyebabkan cos alfanya negatif gitu. Itu sangat memungkinkan. Jadi harus dipastikan bahwa kalau alfanya itu dia di kuadran 1, maka cos alfanya dia harus positif gitu.